pidato persuasi. Sebelum kita masuk ke materinya, yang kalian harus tahu dulu kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menuangkan gagasan, pikiran, atau pesan dalam pidato di lingkungan hidup, sosial, dan keanekaragaman budaya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan suatu pendapat atau memberi gambaran terhadap suatu hal. Sedangkan pengertian teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Sedangkan persuasif itu adalah kata yang mempengaruhi atau mengajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Apa saja sih jenis-jenis dari pidato? Berdasarkan tujuannya. Yang pertama, pidato informatif atau instruktif, bertujuan untuk menyatakan informasi atau keterangan kepada pendengar. Yang kedua, pidato persuasif, bertujuan ingin mengajak atau membujuk, mempengaruhi pendengar agar mau mengikuti keinginan penulis. Yang ketiga, video argumentatif, bertujuan ingin meyakinkan pendengar. Yang keempat, pidato rekreatif, bertujuan ingin menggembirakan atau menghibur pendengar. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri pidato persuasif. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Kemudian, isi materi harus jelas dan mudah dipahami. Materi harus objektif dan berisi pengetahuan baru yang menarik perhatian, serta terdapat kesimpulan di akhir pidato. Itulah ciri-ciri pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, memberi kesan kepada orang lain. Selanjutnya, kalian juga harus mengetahui struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi, yaitu berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Kemudian, rangkaian argumen, berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Yang terakhir, penguatan pernyataan posisi, berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Kemudian, kita akan membahas tentang kaidah teks pidato persuasif. Kaidah kebahasaan yang digunakan yaitu penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contohnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kemudian penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, lahan
tanah, area. Antonim adalah lawan kata, contohnya tinggi, rendah, cepat, lambat. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya gembira, kesedihan, takut, dan lain-lain. Nah, di sini saya punya contoh teks pidato persuasif. Nah, kalian bisa menelaah pidato tersebut sesuai dengan struktur teks pidato persuasif yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu tadi materi pidato persuasif yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian dapat mempelajarinya lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.